green flag atau red flag itu tidak penting. Ya, tak ada pentingnya green flag atau red flag itu kalau kau hanya fokus untuk menilai calon pasanganmu atau pasanganmu tanpa membenahi dirimu, tanpa bercermin, tanpa mempersiapkan dirimu, tanpa membuat dirimu tidak menjadi red flag, tanpa membuat dirimu menjadi green flag. Artinya, buat apa mencari pasangan yang green flag kalau kau red flag? Untuk apa kau menghindari pasangan atau calon pasangan yang red flag kalau kau sendiri juga red flag? Artinya green flag atau red flag ini hanyalah sesuatu yang di luar saja. Adalah konsep untuk menakar, mengukur, menilai seseorang. Bukan untuk menilai dia cocok nggak sama aku ya, gitu. Bukan. Jadi jangan gunakan green flag atau red flag ini sebagai indikator bahwa seseorang itu cocok dengan kita atau tidak. Green flag jangan disalahartikan sebagai aku mau pasangan yang green flag, pasangan atau calon pasangan yang red flag aku nggak mau gitu. Itu kemauanmu aja. Dan tentu semua orang ingin pasangan partner yang baik, luar dalam, sopan dan lain-lain, green flag gitu. Dan semua orang tentu menghindari orang-orang dengan ciri-ciri red flag kita. Tapi jangan sampai kita terlalu sibuk menilai seseorang itu green flag atau red flag sehingga kita lupa kita ini apa, green flag atau red flag. Karena ya mungkin gara-gara standarisasi di TikTok, orang-orang hanya fokus pada orang yang green flag atau orang yang red flag saja, tidak berfokus kepada dirinya sendiri. Apakah aku green flag atau aku red flag? Karena itu yang paling penting. Artinya kalau kita gunakan red flag atau green flag ini untuk menyortir, memfilter calon pasangan kita, tentu kita harus sadar bahwa kalau kita green flag, yang datang memang kemungkinan yang red flag juga, yang green flag juga. Tapi kalau kita red flag, yang red flag bisa datang ke kita, yang green flag tak mungkin. Artinya lagi, kalau selama ini kita melihat, menyadari bahwa yang datang ke aku cowok-cowoknya atau cewek-ceweknya red flag semua, gak ada yang green flag, ya itu permasalahannya. Dirimu sendiri, kita sendiri yang salah. Bukan berarti kita tidak bisa memilih atau terledor atau terkecoh, tertipu dengan calon pasangan kita yang ternyata red flag. Tapi kita sendiri yang belum menyadari kondisi kita yang sebenarnya. Kita hanya terlalu fokus memilih-milih, aku maunya yang green flag, aku nggak mau yang red flag, sehingga terlalu banyak waktu untuk mengurus itu sampai kehilangan kesadaran bahwa aku ini udah green flag belum ya, aku ini red flag nggak ya, gitu. Jangan seakan-akan kita ini pantas untuk mendapatkan sesuatu yang baik kalau kita belum berbenah, belum bercermin, belum menyadari kondisi kita. Karena itu namanya arogan. Selfish mungkin juga, tak tahu diri bisa juga. Karena tanpa melihat diri kita sendiri, kita sudah merasa pantas untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Padahal kita sendiri tahu, kita sendiri sering mengatakan bahwa orang-orang yang green flag itu susah sekali ditemukan. Ya mungkin salah satunya gara-gara kita sendiri hanya fokus kepada memilah-milih mau pasangan yang green flag seperti apa, tanpa melihat ke dalam, tanpa menilai diri sendiri, tanpa berbenah, memperbaiki, mengubah diri. Dan kalau ini dibiasakan, mau sampai kapanpun selalu kita yang jadi mengejar, mencari yang green flag itu. Karena apa? Karena kita masih red flag, katakanlah begitu ya. Kalau kita masih red flag, kita tidak sadar itu, kita tidak pernah memperbaikinya. Gak mungkin orang-orang dengan green flag itu datang kepada kita. Sama seperti kita kan, kita gak mungkin membiarkan orang yang red flag itu datang kepada kita, atau kita gak mungkin mendekati mereka kalau kita merasa green flag padahal masih red flag. Jadi jangan terlalu sibuk bermimpi, berkhayal, berkeinginan mendapatkan orang-orang yang baik, yang sopan, yang jujur, yang lembut tutur katanya,
lembut sikapnya, sifatnya, sedangkan kita sendiri masih arogan, masih egois, masih selfish, narsis, tak mau bercermin, tak mau berbenah, merasa benar, merasa pantas. Karena kalau kita sudah oke, artinya kita mengalokasikan banyak waktu, banyak energi untuk memperbaiki diri, menambah nilai diri. Kita justru nggak akan sibuk menilai-nilai orang. Dia ini green flag, dia ini red flag. Nggak ada waktu kita untuk itu. Kalau kita sibuk untuk membenahi diri, memperbaiki diri, menambah nilai diri kita. Dan tanpa sadar nanti kalau terus kita memperbaiki diri, terus kita mengembangkan kemampuan diri, belajar tentang kebaikan-kebaikan, tanpa sadar nanti kita menjadi green flag. Tentu itu yang green flag lain di luar sana itu pasti akan melihat kita, karena energinya sama. Kalau tidak ya seperti terus mengejar yang green flag gitu. Kita yang terus mengejar, kita yang terus menjemput, kita yang terus mendatangi. Padahal green flag yang kita tuju itu melihat kita red flag. Gak akan kelar itu. Ya mungkin gara-gara TikTok, standarisasi TikTok, orang-orang jadi lebih fokus untuk melihat kebaikan orang, kejelekan orang, daripada melihat kebaikan atau kejelekan dirinya sendiri. Tentu ini memprihatinkan, tentu ini tidak baik untuk peradaban manusia. Karena kalau memang keadaan itu terus berjalan terus begitu, orang-orang yang tidak sadar diri ini nanti akan mengklaim bahwa gak ada lagi cowok atau cewek yang baik di dunia ini. Gak ada lagi laki-laki seperti bapakku baiknya, gak ada lagi perempuan selembut ibuku. Akan muncul klaim-klaim seperti itu sehingga mereka memutuskan untuk menyendiri. Padahal permasalahannya adalah di dirinya sendiri. Ya, percaya diri boleh, tapi jangan sampai jangan begitulah gitu. Lebih baik bercermin, tanya ke orang-orang terdekat, aku ini green flag atau red flag. Mudah-mudahan orang-orang terdekat menjawab dengan jujur dan kita mendapat fakta atau argumen atau point of view yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki kualitas gitu. Daripada sibuk mengejar-ngejar sesuatu yang secara tidak sadar akan menolak kita secara otomatis gitu. Green flag, red flag nggak ada gunanya, nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya kalau kita sendiri nggak tahu kita ini green flag atau red flag. Jadi lebih baik fokus pada diri sendiri saja dulu. Istilah-istilah di luar sana, di TikTok sana, standar-standar di TikTok itu lupakan saja, abaikan saja. Kalau ada waktu luang saja baru diperhatikan, didengarkan, tidak perlu dijadikan pedoman hidup menjadi apa gitu.